Alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kita dan ya Ustaz Haji Yusuf Al-Aidasi. Begitu mari kita buka majelis dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak Allah maupun ikhwan kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wa lahul hamdu fil akhirah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang membangunkan kita, ba'dama amatana, setelah kita istirahat, setelah kita tidur, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita semua nanti akan dikembalikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita gunakan setiap detik, setiap kesempatan yang Allah titipkan kepada kita hingga detik ini, wabil khusus di bulan yang penuh berkah ini, tentunya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita saat ini adalah duduk dalam majelis ilmu. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini adalah hadir dalam majelis ilmu. Maka kita berharap dengan duduknya kita di rumah Allah saat ini menjadi wasilah sebagai penghapus dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah kita istiqamah, dan kita berharap nanti di akhirat sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, para asatiz, para imam, pengurus masjid, hadirin wal hadirat, dan tamu Allah, as-shaimin was-shaimat, al-mu'takifin wal mu'takifat, insyaallah kita semua yang hadir ini senantiasa dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh kali ini atau subuh yang ketiga di bulan Ramadan ini, kaji kita adalah tentang fikih puasa. Disebutkan dalam kitab fikih Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah pada juz yang pertama. Yang akan kita kaji nanti adalah tentang Al-Mukhalafatu fi Ramadan, beberapa kesalahan-kesalahan yang ditemukan ketika orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka nanti dalam kitabnya kami coba bacakan, kemudian kami coba jelaskan, uraikan. Bapak Ibu ayah muda yang ingin bertanya silahkan, kita diskusi pelan-pelan. Mudah-mudahan menjadi menambah pengetahuan kita
untuk kemudian sebagai bekal kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka yang pertama, wa min mukhalafah, di antara kesalahan yang ditemukan oleh orang yang berpuasa itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Di antara kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu di antaranya adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Datang jamaah bertanya, Ustaz, sah tak puasa orang yang berpuasa tapi dia tak salat? Kira-kira sah tak puasanya Bapak Ibu? Maka kita lihat dalam kitab ini, apa dia sebut? Anna ba'dun nas, sebagian orang, dia tak semua, hanya sebagian. Sebagian orang qad yasumu Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, wala yusalli, tapi dia tak salat. Ada tidak orang berpuasa tapi dia tak salat? Ada. Aw la yusalli illa fi Ramadan, atau ada orang tak salat kecuali hanya di bulan Ramadan. Ada Bapak Ibu? Ada. Ada dua kasus, ada dua studi. Pertama, ada orang puasa tapi dia tak salat. Yang kedua, ada orang salatnya hanya di bulan. Pertanyaannya, apakah puasanya sah tapi dia tak salat, Ustaz? Dijelaskan dalam kitab fikih bahwasanya orang yang berpuasa tapi dia tak salat, puasanya tetap sah, tapi meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Nanti lihat juga dalam kitab Al-Fatawa Al-Azhar, ditulis oleh Syekh Atiyah Safar. Kata beliau, orang yang berpuasa tapi dia tak salat, puasanya sah, tapi meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Apa yang dia lakukan? Fa'intahu, yang pertama yang mesti dia lakukan adalah taba yatubu, taubat. Maka yang pertama yang mesti dia lakukan adalah bertaubat. Puasanya sah, tapi meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Dia mesti bertaubat kepada Allah. Apa makna taubat di sini? Berjanji tidak mengulangi lagi untuk meninggalkan salat tadi. Setelah itu apa? Wa aqamus shalah. Setelah dia bertaubat, barulah kemudian dia mengerjakan salat. Maka dalam kitab fikih Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah menjelaskan sepakat imam madhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam madhab yang empat sepakat menjelaskan bahwa salat yang tertinggal itu dengan alasan apapun hukumnya wajib untuk kita ganti. Ini pendapat imam madhab Bapak Ibu. Sepakat empat imam madhab, pendapat yang mu'tabar, pendapat yang paling kuat, tidak ada ragu di dalamnya, menjelaskan bahwa salat yang tertinggal itu dengan alasan apapun hukumnya wajib kita ganti, wajib kita qadha, bahasa fikih. Maka demikian, puasanya sah tapi meninggalkan salat itu dosa besar. Dia mesti bertaubat, kemudian dia mengganti salat yang dia tinggalkan tadi. Bertanya jemaah, bagaimana caranya kami menggantinya, Ustaz? Kalau yang dia tinggalkan itu salat subuh, habis subuh dia salat lagi, bangkit salat lagi. Usalli fardhu subhi rak'ataini qada'an lillahi ta'ala. Tambahkan qada di belakang. Kalau yang dia tinggalkan itu adalah salat zuhur, ganti zuhur. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Kalau yang dia tinggalkan maghrib, ganti maghrib. Usalli fardhu maghribi thalatha raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Bapak Ibu, seluruh ibadah ini boleh diganti oleh orang lain kecuali salat. Salat tak bisa diganti oleh orang lain. Semua ibadah bisa.
puasa bisa tak diganti oleh orang lain? Bisa. Tengok dalam hadis, man mata, siapa yang meninggal wa alaihi siyam, dia punya hutang puasa, sama anhu waliyuh, walinya boleh menggantikannya. Meninggal punya hutang puasa, maka kemudian walinya boleh menggantikan puasanya. Sah. Ibadah haji boleh tak diganti oleh orang lain, Bapak Ibu? Boleh. Haji badal, umrah di badal, boleh. Berkurban boleh tidak? Boleh. Sah. Saya mau berkurban Ustaz atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, boleh. Sedekah atas nama orang tua sah, pahalanya sampai, tak kurang sedikit pun, dijelaskan oleh para ulama. Tapi satu-satunya ibadah yang tak bisa diganti oleh orang lain adalah salat. Mengapa? Karena satu-satunya ibadah yang langsung dijemput oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Kapan dijemput oleh Nabi? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa salat ini ayah muda urusan kita langsung dengan Allah. Bagaimana disebut dalam Al-Quran? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tak salat. Dulu kami malas salat. Dulu kami jarang salat. Itu dia. Dalam hadis kata Nabi, awwalu ma yahasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati shalah, bahwa amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah as-shalah. Salat, fa in saluhat, kalau salatnya baik, saluhal amalu kulluh, amalan yang lain dihitung baik oleh Allah. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya bermasalah, fasadal amalu kulluh, maka amalan yang lain dihitung bermasalah oleh Allah. Artinya apa? Kita mesti ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita yang berpuasa tapi tak salat, puasanya tetap sah. Tapi hati-hati, meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Dia mesti segera bertaubat, karena yang pertama kali nanti ditanya tentang kita adalah salat setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat tadi Pak Ustaz. Iya. Kita mengkodo sholat itu waktunya ada tertentu, kemudian apa yang menyebab sebab-sebab yang sah itu boleh kodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkodo sholat dalam bahasa fikih fauran, dalam bahasa hadis fauran. Fauran ini segera. Jadi tak melihat waktu. Kapan saja, begitu ada waktu, begitu ingat ganti. Segera sifatnya. Mengapa? Karena dia utang. Utang ini sudah jatuh tempo. Tak lihat waktu lagi. Kapan ada bayar? Kapan ada bayar? Kapan ada ganti? Begitu dia orang. Maka tak lihat waktu. Ustaz, boleh tak salat subuh dengan ganti waktu yang lain? Ulama dah menjelaskan kepada kita. Boleh. Tak ada masalah. Boleh tak habis subuh kami sholat lagi Ustaz, namanya sholat qadha? Boleh. Setelah subuh itu yang ada, yang tak ada sholat sunnah. Setelah subuh itu yang tak ada sholat sunnah. Sholat qadha boleh tidak? Boleh. Kan sholat sunnah yang tak boleh. Sholat setelah subuh tak ada, sholat sunnah setelah subuh tak ada, sholat sunnah setelah asar tak ada. Dia mau mengganti silakan. Boleh tak subuh ini kami ganti di waktu maghrib Ustaz? Boleh. Ulama dah menjelaskan. Tapi kan bukan waktunya Ustaz. Kita tidak bicara lagi tentang waktu. Mengapa? Karena dah statusnya fauran, dia dah hutang, segera dibayar. Kebetulan hari ini saya semangat ya Ustaz, agaknya bila saya ganti 20 rakaat, gas 20 rakaat. Bisa. Sifatnya fauran, segera kita ganti. Ketika kesempatan masih ada, kita ganti. Jadi apa saja yang boleh kami ganti Ustaz dengan alasan apapun ketika meninggalkan sholat, kita ganti. Begitu apapun alasannya.
tidak ganti, lupa tidak ganti, malas apalagi malas ganti, sibuk ganti. Malas bisa ganti. Iya, ganti juga. Ya karena begitu. Kenapa? Karena kita tinggalkan. Al-ahdu bainana wa bainal kufri. Jadi perjanjian antara kita dengan orang kafir itu ya salat. Orang muslim salat, orang kafir tak salat. Itu saja. Itu karena perjanjian kita ketika kita berjanji asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat itu, mulai dari itu kita diwajibkan untuk melaksanakan itu dia. Maka bahasa hadisnya, bahasa fikihnya fauran, segera ganti, tidak melihat waktu kapanpun. Kenapa? Karena statusnya adalah qadha, utang segera dibayar. Allah. Silakan. Sholat yang sudah tidak ingat lagi kita kapan-kapan kita tinggal sholat, atau bagaimana menggantinya sholat? Ya. Bagaimana mengganti yang tak ingat ini Ustaz? Jadi jamaah tadi usianya 50 tahun. Dia mulai sholat 35, akhir badan 15, 20 tahun. Dia masih ingat. Entah bisa digantinya tidak, Allah Allah. Pokoknya ganti. Yang tak ingatnya lagi bagaimana Ustaz? Ganti berapa ingat, setelah itu banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Memang nanti ayah bunda ada dua pendapat tentang meninggalkan salat. Pendapat pertama yang jumhur, di dalamnya kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam mazhab empat ini mengatakan wajib diqadha. Nanti ada yang mengatakan tak wajib. Contoh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tak wajib. Yang tertinggal itu cukup perbanyak salat sunnah dan perbanyak istighfar kepada Allah. Nanti kalau dengar, supaya kita tak salah, saya Ustaz dengarnya sholat yang tertinggal itu tak wajib diqadha. Betul, ini pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat yang jumhur, yang mayoritas, pendapat yang paling kuat, Imam mazhab yang empat, tak ada ragu di dalamnya, menjelaskan bahwa sholat yang tertinggal hukumnya wajib diqadha. Ustaz pakai yang mana? Kalau ada pendapat yang paling kuat, pendapat jumhur mayoritas, itu yang kita ambil. Yang kedua, hukmu al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu adalah makan minum setelah masuk waktu salat subuh. Makan minum setelah azan subuh dah masuk. Ini sedang sahur kita ini Bapak Ibu, sedang asik kita sahur, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanan di mulut, azan berkumandang. Telan apa buang? Telan. Bu, telan apa buang bu? Telan kata ibu juga. Saya mahasiswa baru 2010 di Al-Azhar. Tempat kita ada imsak sirine yang berbunyi itu. Timur Tengah tak ada imsak. 2010 asik kami makan sahur, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanan di mulut. Saya tanya abang senior saya yang 2006, Bang, cuman ini bang? Saya bilang, kata waktu kan masih masjid ini, masjid sana belum. Ya bercanda. Makan dan minum ketika azan berkumandang, atau makanan yang ada di mulut, minuman yang ada di mulut, kalau azan subuh dan berkumandang, maka makanan dan minuman itu harus dibuang, tak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Mengapa batal? Karena saat itu adalah waktu yang diharamkan untuk makan dan minum. Awas hati-hati. Maka tadi judulnya adalah kesalahan yang ditemukan oleh orang yang berpuasa. Tak boleh. Kata ibu itu Ustaz mubazir tadi. Taklah aku mubazir. Mengapa? Saat itu
waktu yang diharamkan untuk makan dan minum, maka tak boleh. Berikutnya, hukum at-tasawwuk ba'da zawal, hukum bersikat gigi. Kalau menggunakan, di sini bahasanya at-tasawwuk, tasawwuk di siwak. Siwak pakai kayu itu, ayah muda insyaallah tahu. Kalau pakai siwak kayu itu la khilaf, tak ada perbedaan, semuanya membolehkan. Kalau pakai kayu itu, kayu siwak itu. Sekarang berbicara tentang sikat gigi, pasta gigi, odol dan sepupu-sepupunya. Bagaimana Ustaz? Dalam kitab ini dijelaskan, kalau qabla zawal, sebelum zawal. Zawal itu apa? Zawal itu zuhur. Kalau sebelum zuhur, jaiz, hukumnya boleh. Sebelum zuhur. Nanti habis sahur, setelah itu sholat subuh, habis itu tidur, bangun jam 9, boleh apa tidak? Boleh. Bangun jam 10, boleh apa tidak? Boleh. Kalau qabla zawal, sebelum zawal, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sudah ba'da zawal, dah selesai, dah masuk waktu zuhur, hukumnya menjadi makruh. Apa makna makruh? La yusamma makruhan illa bima'na at-tarkul aula. Tak disebut dia makruh kecuali meninggalkannya lebih baik. Batal tak puasanya? Tak batal. Sikat gigi di ayah bunda batal tak puasanya? Tak batal. Tapi hukumnya makruh. Yang batal itu sikat gigi sambil minum air. Ada sikat gigi minum air, batal. Dengan kita bicara tentang hukum ini. Kalau qabla zawal, sebelum zuhur, jaiz. Tapi kalau dah ba'da zawal, hukumnya menjadi makruh. Meninggalkannya lebih baik. Dia tak batal, meninggalkannya lebih baik. Itu dia. Dengan menggunakan pasta, bukan dengan pakai kayu siwak. Kemudian di antara hal-hal yang ditemukan oleh orang yang berpuasa, apa dia? Di antaranya adalah zanna ba'dun nas, sebagian orang mengira annal qai'a, bahwasanya muntah itu yuftiru mutlaqan, membatalkan puasa. Pernah tak Bapak Ibu dengar muntah membatalkan puasa? Pernah ya? Kalau ditanya muntah membatalkan puasa, itu maknanya adalah muntah yang disengaja. Ya, muntah yang dibikin. Jadi kalau tak disengaja, tak batal. Idza nazala al-qai'u min ghairi amadin, kalau ada orang muntah tak sengaja, fa inna shaumaha yasih, maka puasanya sah. Apa makna muntah yang tak disengaja ini? Contoh, ada ibu hamil. Ibu hamil ini sensitif. Tiba-tiba aja dia muntah, batal apa tidak? Tak batal. Atau ada orang sedang safar dalam kendaraannya, dalam mobilnya, sedang jalan, tiba-tiba dia muntah, batal apa tidak Bapak Ibu? Tak batal. Kalau tak disengaja, tak batal. Tapi kalau disengaja, batal. Apa maknanya? Tak ada apa-apa, tiba-tiba dimasukkannya giginya, dimasukkannya jarinya ke mulutnya, habis itu muntah, batal apa tidak? Batal. Dimasukkannya jarinya ke mulutnya, habis itu dia muntah, ya batal, karena dia sengaja. Tapi kalau tak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jelas? Baik. Saya nggak masih tahu sama istri, kan? Masalah nifas, masalah haid, masalah ibadah. Kadang-kadang saya kurang berikan penjelasan. Apakah juga nanti ditanya juga oleh aku? Ini masalah. Ya.
Juga suami di antaranya dia mesti mendidik, memberikan ilmu pengetahuan terhadap istri dan keluarganya. Ditanya ayahnya, udah kau sampaikan dulu kenapa istrimu tak sholat? Udah ya Allah. Udah kau sampaikan dulu tentang hukum puasa ini? Udah ya Allah. Ditanya, karena mana? Tanggung jawab. Jadi tentangnya ditanya. Wajib kita memberikan nafkah, wajib kita memberikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bukan mesti menyekolahkan istri kita. Nah, kita bawa dia majelis ta'lim, ilmu yang kita dapat kita ajarkan. Jadi kita ingatkan dia. Kalau tak sholat, panggil. Kalau dia tak puas, qadha dan membayar fidyah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sedikit ada yang bertanya, kalau nanti itu dengan doa. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Berapa menit lagi waktu kita? Dah habis. Kalau seandainya suntik meningitis atau apakah ya. Suntik kalau kalau kita sehat, kalau meningitis ini kan untuk berangkat umrah dan seterusnya biasanya, tak ada masalah. Tapi kalau suntik lemas, puasa lemas, habis itu suntik vitamin biar kuat, itu tidak boleh. Kalau tadi kebutuhan medis